Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Dewinda Putri, NIM 19230073. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pengeluaran Pembayaran Berbasis Saham dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Besar di Inggris. Pembahasan teori. Perdebatan seputaran metode akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di Inggris berakhir dengan penerapan standar akuntansi Inggris dan standar akuntansi internasional. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai beban yang diukur pada nilai wajar. Meskipun sifat dan persyaratan pembayaran berbasis saham sebelumnya diharuskan di Inggris untuk diungkapkan dalam catatan yang dilampirkan pada laporan keuangan, pembayaran yang tidak diakui sebagai beban, sehingga laporan laba rugi tidak berpengaruh. Argumen utama bagi perusahaan yang menentang pengeluaran adalah bahwa pembayaran berbasis saham tidak melibatkan pengeluaran kas dan oleh karena itu tidak boleh diakui sebagai beban. Mengacu pada hipotesis pasar yang efisien, beberapa berpendapat bahwa pengakuan penambahan sedikit nilai pengungkapan. Namun menurut Kotter, antara lain menemukan bahwa investor menganggap suatu jumlah menjadi kurangnya dapat diandalkan ketika diungkapkan dalam catatan yang dilampirkan pada laporan tahunan daripada diakui dalam laporan keuangan. Kasus dampak pengeluaran wajib atas remunerasi berbasis saham sebagai konsekuensi dari penerapan IFRS untuk periode yang dimulai pada tahun setelah 1 Januari 2005 pada pendapatan dan ukuran kinerja keuangan lainnya dari perusahaan besar yang terdaftar di Inggris. Dan yang kedua, dampak dari pengeluaran wajib atas remunerasi berbasis saham oleh perusahaan besar yang terdaftar di Inggris berbeda menurut ukuran, tingkat, pertumbuhan atau sektor bisnis. Sampel penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari Financial Times Stock, perusahaan terbesar yang terdaftar di London, diukur dengan indeks bobot nilai 4 mencakup 11 sektor bisnis dan dengan 5 memberikan kesempatan untuk mempelajari dampak pada sektor bisnis yang berbeda. Sampel akhir terdiri dari 266 perusahaan. Jumlah perusahaan terbesar dalam satu sektor adalah 64 di bidang manufaktur dan jumlah terkecil di bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Sampel lainnya yang diperlukan penelitian yaitu data saham yang diberikan setelah 7 November 2002 dan data keuangan untuk akuntansi dimulai pada tahun 2004 sampai 2006. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan uji T dan analisis varian satu arah atau ANOVA. Kekokohan hasil pemeriksaan menggunakan uji non-parametrik yang sebanding dengan uji Mann atau uji peringkat pertandaan Wilcoxon untuk perbedaan antara variabel di tahun yang berbeda. Uji Kruskal atau Wallis digunakan untuk menguji perbedaan sektoral. Hasil penelitian. Secara keseluruhan, temuan penunjukkan bahwa dampak rata-rata dari pengeluaran pembayaran berbasis saham adalah signifikan secara statistik dan juga materi yang menggunakan ambang materialis tradisional. Namun menggunakan materialis ambang batas, dampak rata-rata hanya materi dan hanya untuk beberapa variabel dan dampak median jauh di bawah tingkat ini. Untuk sejumlah besar perusahaan, dampaknya tidak material. Hasil tidak mengidentifikasi substansi, efek ukuran, atau pertumbuhan yang cepat. Dalam periode penelitian ditemukan bahwa tidak ada perusahaan yang melaporkan kerugian semata-mata sebagai akibat dari opsi pengeluaran pada tahun 2005 dan hanya 2 perusahaan di posisi ini pada tahun 2006.